Seberapa signifikan pengungkapan fakta-fakta bantuan sosial yang disampaikan 4 menteri terhadap putusan Majelis Hakim MK? Kita langsung bahas bersama dengan juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya dan juga pakar politik M. Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mungkin ke Bang Kodari terlebih dahulu ya, Andrew ya? Betul, kita ke Bang Kodari. Bang Kodari, kami ingin tahu Bang, secara penjelasan Hakim Konstitusi ketika bertanya kepada para menteri tadi, kami menangkapnya cukup gamblang. Mulai dari apakah ada penugasan khusus untuk Presiden Joko Widodo yang ditugaskan kepada menteri-menterinya, apakah ada diksi cawe-cawe yang keluar di persidangan. Menurut Bang Kodari, dalil pemohon masuk tidak dengan jawaban para menteri ini? Ya, pertama yang disampaikan oleh menteri-menteri itu kan mengklarifikasi soal dana perlindungan sosial ini semuanya sudah merupakan bagian dari proses keuangan dan proses politik dan kebijakan publik yang berlangsung ya, prosesnya itu panjang. Saya kira penjelasan paling lengkap dari Bu Sri Mulyani bagaimana siklus perencanaan keuangan itu bahkan sudah mulai dari awal tahun 2023 untuk 2024, dan ketok palunya itu sudah dilakukan sebelum kita semua tahu siapa yang akan menjadi calon pada Pilpres 2024 ini. Ya, saya kira dari berbagai aspek ya, dari segi timing, dari segi proses kebijakan publik, dari segi persetujuan DPR, dari segi praktek-praktek ketatanegaraan, itu semuanya menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan biasa dan normal. Dan kalaupun misalnya ada aspek bansos El Nino misalnya, dan memang El Nino pada tahun ini jauh lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan seperti diceritakan oleh Menko Perekonomian, bahwa yang memberikan bantuan-bantuan ekstra itu bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara lain juga memberikan bantuan sejenis begitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh 4 menteri pada hari ini itu melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh anggota DPR Aceh Hasan Sazili sehari sebelumnya, yang menjelaskan proses-proses dari kacamata DPR. Pada hari ini dari kacamata pemerintah atau dari kacamata eksekutif, dan saya melihat kedua-duanya klop satu dengan yang lain. Jadi, oke, Bang Kodari. Ya, gimana? Lantas pertanyaan kita, kalau misalnya memang tadi itu kan secara teknisnya, tapi kalau secara heli view-nya dari kehadiran dan juga keterangan yang disampaikan oleh 4 menteri ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap nanti putusan dari MK? Kalau Bang Kodari melihatnya secara heli view? Pertama tentu sebetulnya kalau kita bicara keputusan MK tergantung kepada satu hal dulu yang berada di luar keberadaan 4 menteri ini. Pertama, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi akan mengambil pendekatan konservatif atau pendekatan yang non konservatif. Kalau konservatif sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini sebetulnya lebih merupakan akomodasi politik ya, saya sebut begitu ya, walaupun MK adalah institusi kehakiman, tetapi kalau bicara formal sebetulnya kan ketika paslon 01 dan 03 tidak datang dengan angka-angka tandingan terhadap angka ketetapan KPU, maka sebetulnya itu tidak memenuhi syarat legal formal. Yang kedua, kalaupun misalnya Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan non konvensional, saya kira apa yang didalilkan oleh 01 dan 03 mengenai desain bansos sebagai alat pemenangan, kemudian penunjukan PJ juga sebagai alat pemenangan, kemudian juga pengaruh bansos sebagai alat kemenangan, itu sebetulnya kan terkoreksi sangat banyak untuk mengatakan semuanya di counter ya dalam proses-proses sengketa yang berlangsung pada beberapa hari ini, terutama setelah saksi-saksi dari pihak terkait ya, dan tambahan keterangan dari 4 menteri. Saya kira ini membantu membuka wawasan bukan hanya Hakim Konstitusi tapi seluruh warga Indonesia. Saya kira benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa pemaparan menteri-menteri di MK ini membantu untuk membuka dan melatih penalaran publik Indonesia dalam melihat proses kebijakan publik di Indonesia. Baik, itu versi Bang Kodari. Kita ke Bang Mustafa Nara. Apakah masih ada celah ketika para menteri menjelaskan tidak ada relevansinya secara langsung kepada bansos dan juga elektoral pemenangan paslon 02. Kalau Mas Mustafa Nara masih menemukan celahnya? Masih banyak celahnya. Oke, di mana? Meskipun Menteri Keuangan mengatakan ini normal di semua negara juga, tapi lihat sebarannya. Ini soal pemilihan persebaran ini. Dari penyebaran yang dipilih oleh Pak Jokowi itu ada sekitar 1 sampai 16 kunjungan pada sebaran provinsi maupun kabupaten kota maupun provinsi. Itu ada 27 juta pemilih di tempat bansos yang dipilih oleh Pak Jokowi.
Jadi bukan soal apa namanya, di negara-negara juga melakukan yang sama kok karena El Nino efek El Nino. Tapi politik nggak begitu. Kita pilih yang mana ya? Katakanlah semua provinsi ini tingkat kemiskinannya sama. Tapi saya harus milih yang jumlah pemilihnya banyak. Itu kan sebuah pilihan politik kan. Suara saya terganggu ini. Saya nggak dengar nih. Jadi apa namanya Pak Jokowi memilih penyebaran bansos yang dia kunjungin yang kira-kira itu adalah berefek pada elektoral. Jadi tidak sekedar pada apa namanya bahwa ini memang sudah dianggarkan, APBN sudah dianggarkan, bahkan DPR menyetujui dan sebagainya. Tapi masih banyak celah-celah yang bisa kita ungkap bahwa ini tetap politis dan memang ini nggak murni. Bahkan Pak Muhadjir sendiri bilang tadi kan, kalau Anda mendengar ada orang yang bilang ini 100% netral, bohong. Maksudnya sebaliknya juga, kalau saya bilang ini tidak netral juga bohong. Tapi Muhadjir juga mempertanyakan tidak ada itu namanya penugasan aneh dari Presiden Joko Widodo diungkap di persidangan. Ya tadi dijelaskan disebut penugasan itu apa kan dijelaskan dari menteri lain tadi. Penugasan itu penugasan yang di luar konteks apa namanya normal. Tupoksi. Misalkan yang tadi disebutkan, misalkan waktu tsunami apa namanya kemarin itu bencana misalkan, itu kan semua terlibat. Ada yang tidak terlibat tapi kurang SDM misalkan. Ya kementerian boleh dikerahkan dengan surat penugasan misalkan. Jadi seperti itu alasannya tadi kan. Jadi meskipun itu di luar tupoksi tapi yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga, antar kementerian dan sebagainya dijawab seperti itu. Tapi yang penting saya catat adalah jangan percaya kalau ada yang bilang 100% saya netral. Itu penting saya garis bawahi tadi. Ada. Nah itu mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, tapi biar ini diskusinya juga komprehensif juga ya, Bang Mustafa, tadi belum terjawab. Jadi kalau misalnya ini korelasinya bagaimana antara bansos yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi terhadap elektoral 02? Korelasi seperti apa? Coba nanti ditahan dulu, kami kembali saat lagi untuk Anda.